Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita hari demi hari supaya kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Menyerahkan akan setiap permasalahan kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan segala sesuatunya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, menuai akibat dari kebodohan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saya baru saja mendapatkan mobil Explorer berpenggerak 4 roda dan tidak sabar untuk pergi bersamanya dan dengan seorang teman ke tempat selancar yang sepi di Baja, Meksiko. Setelah berkendara 3 jam ke selatan perbatasan, kami keluar dari jalan raya ke jalan tanah. Sekitar 1 mil dari pantai, jalan itu melintasi sebuah sungai kecil, mungkin lebarnya 30 kaki atau sekitar 914,4 cm dan dalamnya sekitar 8 hingga 10 inci atau 25,4 cm. Saya berhasil melewatinya seperti yang telah saya lakukan pada perjalanan sebelumnya. Air menyembur kemana-mana, wow, rasanya sangat menyenangkan. Setelah 2 hari berselancar, kami berangkat pulang. Ketika kami mendekati sungai, saya mendapatkan suatu ide. Jika saya melaju cukup cepat, air akan menyembur sangat tinggi dan membersihkan debu dari mobil saya. Jadi saya mempercepat laju mobil, air menutupi mobil, namun kemudian mesinnya mati. Saya mencoba menghidupkan ulang mesinnya, klik, tidak terjadi apa-apa. Berpikir bahwa itu karena businya yang basah. Kami menunggunya kering, mencoba lagi, lalu tunggu sebentar lagi. Tidak ada yang terjadi. Saya kemudian berdoa. Seorang pria lewat memberi kami beberapa nasihat dan beberapa benda untuk disemprotkan ke mesin. Kami mencobanya, tetap tidak berhasil. Kami berpikir jika kami bisa membawa mobil sejauh 91,44 meter ke jalan utama, mungkin ada yang bisa membantu kami. Kami mulai mendorong setelah kami berjuang selama 1 jam. Seorang pria dengan mobil pickup besar menarik kami ke atas bukit. Di sana kami menghentikan sekitar 10 mobil, tetapi tidak ada yang tahu apa yang salah. Akhirnya seseorang meminjamkan kami kabel sepanjang 30 kaki dan seorang pria yang mengendarai truk besar menarik kami sejauh 19 mil ke kota. Setiap orang yang mengetahui sesuatu tentang mobil mencoba membantu kami. Kami akhirnya menyerah dan menelpon seorang teman di California untuk datang dan menarik kami kembali ke dealer di Amerika. Saat itu sudah hampir fajar ketika kami mendekat perbatasan. Hampir 24 jam setelah mencoba mencuci mobil saya di sungai. Ya, jadi bagaimana saya bisa melakukan hal sebodoh itu? Mengapa kita membuat pilihan yang bodoh padahal kita mengetahui yang lebih baik? Ya, mengapa orang-orang tidak mematuhi hukum kesehatan, merokok, minum alkohol, kafein, alkohol, terjaga hingga larut malam untuk bekerja, atau bahkan berkelebihan? Padahal mereka tahu konsekuensinya. Saya merusak mesin mobil saya demi kesenangan sesaat untuk suatu hal yang menggembirakan. Sekitar $3.000 Amerika yang diperlukan untuk memperbaiki mesinnya. Saat kita merusak tubuh kita jarang seberuntung itu. Itu sebabnya perkataan Amsal, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup, patut diingat. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang luar biasa di saat ini. Bagaimana di sini ada sebuah cerita, ya, ada seseorang yang mendapatkan mobil Explorer berpenggerak 4 roda, ya, dan orang ini akhirnya dia dan teman-temannya mereka pergi ke tempat selancar di Baja, Meksiko. Jadi mereka mengendarai 3 jam ke selatan perbatasan. Kemudian pada saat mereka keluar dari jalan raya, mereka ke jalan tanah, sekitar 1 mil dari pantai, jalan itu melintasi sebuah sungai yang kecil. Ya, pada saat mobil ini melewati sungai ini, ya dikatakan bahwa airnya menyembur kemana-mana. Ya, wow, rasanya sangat menyenangkan. Ya, dan setelah mereka 2 hari berselancar di tempat itu, akhirnya mereka pun pulang. Ya, ketika mereka mendekati sungai itu, orang ini mempunyai ide
Ya jika dia melaju cukup cepat, ya maka air itu akan menyembur sangat tinggi dan membersihkan debu dari mobilnya. Jadi dia mempercepat laju mobilnya, kemudian air menutupi mobil, namun kemudian apa yang terjadi? Mesinnya mati. Ya jadi pada saat dia mencoba untuk menghidupinya, mobil ini pun tidak nyala. Dan mereka pikir businya ini terkena air, jadi mereka tunggu sampai businya ini kering. Tapi pada saat mereka mencobanya, itu pun tidak terjadi apa-apa pada mobil ini. Ya akhirnya orang ini pun dia berdoa. Ya dia berdoa, lalu kemudian ya ada seorang yang melintas. Dan orang ini berhenti dan membantu mereka, memberikan mereka penjelasan. Ya tetapi semuanya itu pun sia-sia. Dan pada saat itu ada seseorang juga yang menarik mobil mereka sejauh 19 mil ke kota. Ya setiap orang yang mengetahui sesuatu tentang mobil mencoba membantu mereka ini. Tapi tidak ada ya kemajuan apapun. Akhirnya mereka pun menyerah. Ya dan mereka menelepon ya seorang teman di California untuk datang dan menarik mobil ini ke dealer di Amerika. Saat itu sudah hampir fajar ketika mereka mendekat perbatasan. Jadi hampir 24 jam ya mereka mencoba mencuci mobilnya di sungai itu. Ya, jadi sudah 24 jam ya mereka berusaha untuk dapat menyalakan mobil ini, tetapi semuanya tidak nyala. Lalu dia berpikir, bagaimana saya bisa melakukan hal sebodoh itu? Ya mengapa saya membuat pilihan yang bodoh padahal saya mengetahui yang lebih baik? Ya, jadi mengapa orang-orang tidak mematuhi ya segala sesuatunya? Begitu pula dengan hukum kesehatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, ini sama dengan kita menjaga akan tubuh kita. Jangan sampai hal-hal yang bodoh itu terjadi di dalam kehidupan kita hanya untuk kesenangan seperti seorang pria ini. Akhirnya dia mendapatkan suatu akibat yang fatal di dalam kehidupannya. Ya dikatakan saya merusak mesin mobil saya demi kesenangan sesaat. Ya untuk suatu hal yang menggembirakan. Ya jadi dia harus kembali mengeluarkan uang $3.000 Amerika untuk memperbaiki mesinnya. Ya begitu pula saat kita merusak tubuh kita. Ya kita jarang seberuntung itu. Itu sebabnya perkataan Amsal, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Ya ini patut untuk selalu diingat. Ya kita sebagai manusia biasa, seringkali kita mau melakukan ya hal-hal sesuka hati kita, semau kita. Ya kita tidak berpikir panjang apa yang akan terjadi ke depannya. Ya sama seperti orang ini, dia menuai akibat dari kebodohan yang dia lakukan. Ini menjadi suatu pelajaran juga bagi masing-masing kita. Kalau kita mengingat kembali ya bagaimana perjalanan Yesus pada saat di dunia ini. Ya kalau dia tidak benar-benar menjaga hati dan pikirannya berada di jalan kebenaran, ya maka tidak ada hal keselamatan itu bagi kita umat manusia. Ya karena dia mempunyai visi dan misi untuk datang ke dunia ini sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan itu dengan berserah sepenuhnya kepada Bapaknya. Apapun yang dia lakukan dengan kesempurnaan. Itulah Tuhan kita. Dia memberikan teladan yang luar biasa bagi masing-masing kita. Teladan yang harus kita jalani juga dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya walaupun kita tidak sesempurna yang Yesus lakukan. Tetapi dengan usaha kita, dengan berdoa dan datang kepada Tuhan, maka dia akan menyanggupkan kita, dia akan menolong kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi katakan, Tuhan berilah saya pengertian agar saya tidak melakukan hal-hal bodoh hari ini. Jadi biarlah kita berdoa kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya. Sehingga hal-hal yang tidak kita lakukan, jangan kita lakukan itu. Karena itu akan menjadi suatu akibat yang buruk di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita mau menyerahkan akan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga dia akan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik. Ya jangan sampai hal-hal bodoh itu dapat merugikan diri kita sendiri dan dapat merugikan juga orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita mau meminta selalu akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus bersandar kepada Tuhan. Untuk mendoakan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya di sini juga dikatakan ya bahwa kita jarang seberuntung itu. Terkadang ya hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita anggap bahwa itu akan baik-baik saja. Ya jarang kita akan mendapatkan hal yang seberuntung yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya
bahwa hal itu akan membuat kita akan menyesal di kemudian harinya. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu akan mempunyai akibat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Biarlah kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, jadi jangan sampai kita membuat pilihan yang bodoh padahal kita mengetahui hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Ya, dan juga menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa orang-orang tidak mematuhi hukum kesehatan? Ya, karena mereka melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ya, mereka tidak memikirkan akibat yang akan terjadi di kemudian hari kepada tubuh mereka. Ya, jangan sampai hal-hal yang bodoh ini dapat membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa berikutnya. Ya, sama seperti pria ini. Ya, dia merusak mobilnya ini hanya untuk kesenangan sesaat, untuk suatu hal yang menggembirakan hatinya hanya untuk sesaat, dan akhirnya dia menerima akibat dari apa yang dia sudah lakukan. Dikatakan buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya, kita harus patut diingat ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita juga berdoa kepada Tuhan sehingga kita tidak dapat melakukan hal-hal yang bodoh ini hari ini dan seterusnya. Walaupun mungkin kita akan melakukan di dalam kehidupan kita, tapi biarlah ini menjadi suatu pelajaran supaya hari demi hari kita boleh lebih baik lagi. Ya, jadi inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah dapat menguatkan kehidupan kita masing-masing. Ya, kembali lagi dimanapun kita berada. Baiklah, kita boleh terus bergantung iman kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, kita dapat mendoakan supaya apapun yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi pembawa-pembawa damai itu dimanapun kita berada, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini, pada saat dia berada di orang-orang yang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan itu di dalam kehidupannya. Pada saat Yesus berada di orang-orang yang sedang berduka cita, Yesus pun merasakan itu. Ya, baiklah kita mau terus berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, menjadikan Dia sebagai teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal sesuai dengan kehendaknya. Setiap hari apapun yang kita lakukan, baik itu kita berada di rumah tangga kita, kita berada di tempat kerja kita, kita berada di lingkungan rumah kita, atau kita berada di gereja sekalipun, baiklah kita boleh terus meminta akan tuntunan Tuhan untuk dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita, biarlah dapat menjadi suatu pelajaran yang berguna di dalam kehidupan kita setiap harinya, untuk terus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah setiap komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dan biarlah tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Inilah yang menjadi satu renungan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.